Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Pengrajin besi di Tapanuli Selatan keluhkan sepinya pasaran. 2.600 vaksin tiba di Padang Lawas Utara. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pengrajin atau pandai besi di Kabupaten Tapanuli Selatan mulai mengeluh karena sepinya pasaran produksi mereka. Akibat COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu, omset para pengrajin berkurang hingga 50%. Akibat COVID-19 yang melanda tanah air, para pengrajin atau pandai besi di Kabupaten Tapanuli Selatan merasakan lesunya pasaran alat pertanian produksi mereka. Seorang pandai besi dari Desa Sipangkol, Kecamatan Angkola, Muara Tais mengaku sejak pertengahan tahun 2020 lalu mulai merasakan sepinya permintaan hasil produksi usahanya. Sebelum memasuki masa COVID-19, pengrajin mampu memasarkan produksi usahanya seperti parang, cangkul, pisau, dan lainnya hingga 600 buah setiap minggunya. Namun 1 tahun belakangan, permintaan drastis berkurang hanya sekitar 100 hingga 200 buah per minggunya. Untuk tetap bertahan, para pengrajin mulai memasarkan produksi mereka langsung ke sejumlah pasar tradisional, namun tetap saja cara ini dianggap belum dapat meningkatkan penjualan. Selain itu, para pengrajin juga mencoba variasi produksi alat-alat pertanian dan rumah tangga yang mereka produksi, seperti keris dan pisau hias dengan bahan-bahan pilihan. Para pengrajin berharap dengan cara ini mampu meningkatkan pasaran produksi mereka di pasaran. Oh, kalau ini sekarang, Pak, memang merosot betul ini, Pak. Tapi dulu pendapatan kita memang lumayan lah. Tapi kalau sekarang merosotlah 50%. Itu karena apa Pak merosotnya? Karena COVID atau karena apa? Inilah karena COVID inilah. Mudah-mudahan lewatlah apa ini COVID ini dari Indonesia ini ya. Iya. Para pengrajin pandai besi di Tapanuli Selatan ini berharap agar pemerintah memberikan bantuan kepada mereka sehingga hasil produksi mereka bisa kembali bergairah di pasaran. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, pandemi COVID-19 yang melanda tanah air turut berdampak pada pelaku usaha ekonomi masyarakat. Tidak terkecuali pengusaha dandang aluminium di Kota Binjai yang terus berusaha untuk bertahan di tengah pandemi. Di sebuah bangunan gudang yang berada di Jalan Ikan Arwana, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, di mana beberapa lelaki terlihat sibuk dengan bagian kerjanya memotong dan melipat lembaran aluminium untuk dijadikan dangdang, alat masak yang banyak dibutuhkan masyarakat. Geliat dan semangat para pekerja untuk mengepulkan asap dapur terus berjalan walau di tengah pandemi yang juga menerpa sektor ekonomi. Berbulan-bulan dengan kondisi berkurangnya pesanan dangdang membuat penghasilan para pekerja menurun drastis. Sebagaimana disampaikan oleh pemilik usaha, omset berkurang hingga 40%. Saat ini pemesanan dangdang mulai berangsur naik walau belum pulih seperti sedia kala. Namun untuk saat ini ketika pesanan mulai kembali normal, beberapa bahan baku seperti kawat cukup sulit untuk dicari, sehingga membuat harga dangdang ikut menjadi naik. Yang pertama agak menurun penjualannya karena kan toko-toko kan pending lama juga mulai bulan 4 lah itu menurun penjualannya. Nah, itu kendalanya apa nih Pak ketika COVID itu? Ya orang pembelinya kurang pembelinya kurang. Biasanya pembelinya dari mana aja dia nih Pak? Nah kadang orang ini ngecer kan bawa ke jalan-jalan, lancar jualannya lancar nih sekarang agak menurun jualannya. Nah, ini setelah pandemi ini terus berjalan ini kondisinya hari ini gimana Pak? Nah sekarang ini ibaratnya mulai pelan-pelan mulai bangkit lah usaha nih, mulai agak stabil lah. Nah, itu di masa pandemi itu berapa persen itu penurunan penjualan? Ya turun hampir 40% itu turunnya. Dan untuk hari ini? Sekarang ini udah mulai naik, ya kira-kira naik hampir 70%, hampir 45% tuh. Udah mulai normal hampir lagi ya? Hampir normal. Untuk harga dangdang yang dijual bervariasi, dari ukuran 2 kg dengan harga Rp30.000
hingga dandang ukuran 40 kg dengan harga Rp250.000. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi berikutnya, pemirsa, penyebaran virus corona menyebabkan sejumlah aktivitas di kawasan wisata Danau Toba terhenti. Bahkan salah satunya yang terlihat cukup mencolok adalah sepinya kawasan Parapat dari wisatawan, sehingga membuat pedagang kaki lima lebih memilih menutup kiosnya masing-masing. Akibat sepinya pengunjung yang datang berwisata ke kawasan Danau Toba, hampir sebagian besar PKL menutup lapak jualannya. Tutupnya usaha PKL ini terpantau saat tim Eva Arena Televisi berkunjung ke kawasan Danau Toba. Menurut para pedagang, ada banyak PKL yang memilih untuk tidak berjualan sejak beberapa bulan terakhir. Meski sebagian besar tutup, namun masih ada beberapa pedagang yang memilih berjualan. Tutupnya lapak PKL tersebut bukan karena adanya imbauan khusus untuk meliburkan diri berjualan. Hal itu menurut mereka merupakan inisiatif perorangan. Christine Olivia Sinaga, salah seorang pedagang kaki lima di kawasan Danau Toba, mengaku pilihan menutup lapak di tengah wabah corona ini juga ada sisi positifnya. Jika memaksakan berjualan dengan kondisi tidak adanya wisatawan, maka mereka hanya akan mendapat rugi. Benar-benar mengkhawatirkan juga, karena apalagi masa pandemi begini ya, benar-benar tidak ada lagi yang diharapkan deh. Tamu aja udah susah datang ke sini. Kita pedagang-pedagang mintanya benar-benar dikembangkan lagi, dibantu para turis-turis gimana biar datang lagi ke sini gitu. Karena kita benar-benar udah benar-benar susah. Apalagi yang mau kita buka? Sementara pengunjung nggak ada. Jadi kita mau beralih ke pekerjaan lain udah susah juga. Apalagi masa pandemi begini. Awalnya dari bulan 3 2020. Setelah itu 4 bulan ada kita tutup. 4 bulan benar-benar tidak bisa berdagang. Dilarang sama pemerintah juga, sama anggota Pemda sini juga, memang benar-benar dilarang kita untuk buka. Kita buka awalnya dari Lebaran. Lebaran kita benar-benar tidak mengharapkan. Tapi disyukurin juga. Ada, terima kasih, tidak ada, yang mau bilang apa. Tapi benar-benar sudah tidak ada, pas-pasan lah. Gitu. Kembali lagi tahun baru kemarin. Tahun baru sudah mulai ada perkembangan. Tapi untuk 1 hari aja. Karena apa? Memang pelayanannya juga kurang ya, kurang. Karena apa? Masa pembangunan begini juga memang rusak. Parkiran juga sudah tidak ada. Jadi mereka juga berpikir untuk kemana mereka untuk parkir. Karena parkiran juga pasti tamu juga pasti mikirin kan gitu. Turis-turis juga pasti mikirin gitu. Parkir juga pasti bayar gitu. Selain pedagang kaki lima, para pemilik kapal motor dan jet ski juga memilih bersandar di pelabuhan karena tidak ada penumpang yang ingin menyeberang ke Pulau Samosir. Mereka berharap pemerintah segera menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19 ini agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal dan pedagang kaki lima di lokasi wisata dapat kembali berjualan. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kepolisian daerah Sumatera Utara menyelidiki video yang viral di sejumlah media sosial memperlihatkan kerumunan warga tengah menyaksikan pertandingan futsal di Kota Medan. Polda Sumatera Utara saat ini berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Sumut guna penyelidikan lanjutan. Willem Iskandar, Kota Medan. Dalam rekaman ini terlihat jumlah penonton sangat banyak, bahkan melebihi kapasitas. Hal ini terlihat dari seluruh kursi di tribun yang terisi penuh, ditambah masih terdapat warga yang menyaksikan pertandingan dengan cara duduk di lantai di seluruh sisi lapangan. Video ini kemudian menuai banyak kecaman karena tidak adanya penerapan protokol kesehatan seperti yang Kombes Pol Hadi Wahyudi menyebut.
Pihaknya saat ini berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Sumatera Utara guna menindaklanjuti kasus ini. Namun Hadi Wahyudi menegaskan Polda Sumatera Utara bukanlah merupakan penyelenggara kegiatan tersebut, meskipun salah satu tim yang bertanding menggunakan nama Polsek Medan Kota. Menyelenggarakan acara yang menimbulkan kerumunan di masa pandemi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rena TV. Sementara itu pemirsa, 12 hari pasca operasi pemisahan bayi kembar Siam Adam dan Aris yang ditangani oleh tim dokter Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan, kondisinya kini sudah stabil. Meskipun sempat mengalami demam pada hari ketiga pasca operasi, bayi kembar ini sudah tidak menggunakan alat bantu pernapasan. Beginilah kondisi terkini bayi kembar Adam dan Aris yang telah berhasil dipisahkan oleh tim dokter Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Kondisi keduanya kini sudah stabil dan sudah dapat berinteraksi. Pada hari ketiga pasca operasi, keduanya sempat mengalami demam dan pada hari kelima pasca operasi, tim dokter kembali melakukan operasi kedua karena lebarnya luka bekas operasi. Ketua Tim Dokter Pemisahan Bayi Kembar Adam dan Aris Profesor Guslihan Dasa Cipta menjelaskan, hari ke-12 pasca operasi, kondisi keduanya sudah stabil dan masih dirawat intensif di ruangan Pediatric Intensive Care Unit atau PICU. Dirinya juga mengungkapkan, perawatan terhadap bayi Adam dan Aris ini dilakukan selama 24 jam. Bahkan sejumlah tim dokter tidak pulang untuk memantau perkembangan bayi tersebut. Fungsi organ hati pada kedua bayi juga sudah semakin membaik. Saat ini kedua bayi juga sudah dapat mengkonsumsi makanan bubur. Diharapkan dengan demikian, nutrisi dan gizinya terpenuhi untuk membantu percepatan bekas luka pasca operasi. Kita lakukan untuk Adam dan Aris ini, operasi dilakukan pada tanggal 20 Januari yang lalu. Jadi bayi ini sudah dilakukan pemisahan selama 12 hari. Pada kondisi hari pertama sampai dengan hari ketiga kondisinya masih dapat stabil, tapi pada waktu itu sedikit ada demam. Tetapi pada seminggu setelah operasi, bayi ini sudah tidak memakai alat bantu nafas lagi, dua-dua, dan sudah lebih baik. Jadi untuk Adam itu sudah tidak memakai alat bantu nafas sejak tanggal 27, sementara Aris itu pada tanggal 28. Sampai hari ini demam bayinya sudah tidak ada lagi. Artinya kondisinya sudah jauh lebih baik dibandingkan pada hari-hari sebelumnya. Tapi bayi ini tetap akan mendapat perawatan di Pediatric Intensive Care untuk sampai pada keadaan yang lebih baik lagi. Nantinya jika kondisi sudah normal dan tidak memerlukan perawatan intensif, kedua bayi kembar Adam dan Aris akan dipindahkan ke ruangan rawat inap khusus anak. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rena TV. Pemirsa, Satuan Reskrim Polsek Datuk Bandar, Sumatera Utara mengamankan 3 orang sedang pesta narkoba di dalam kamar penginapan yang berlokasi di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai. Tersangka 2 pria MD, DI, dan seorang wanita berinisial YR hanya bisa pasrah saat digelandang petugas unit Reskrim Polsek Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Aksi nekat wanita berinisial YR memakai narkoba jenis sabu-sabu karena suaminya diamankan Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai pada beberapa hari yang lalu. Ibtu Rekman Sinaga mengatakan saat ditangkap sepasang kekasih bersama rekannya sedang asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu di sebuah kamar penginapan. Dari lokasi petugas menyita barang bukti puluhan plastik transparan berisi sabu serta alat hisapnya. Dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dalam kamar 3 orang, di antaranya 2 laki-laki dan 1 perempuan sedang mengkonsumsi narkoba. Dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan jenis sabu di dalam kamar, dan pengakuan dari ketiga tersangka mereka baru siap mengkonsumsi sabu. Hubungan antara perempuan itu sama laki-laki, apa hubungannya, Komandan? Diketahui bahwa hubungan mereka, salah satu tersangka inisial A
ada hubungan pacaran dengan si perempuan yang inisial Y, dan sudah lama mereka berhubungan pacaran. Apakah benar ini Komandan, si pelaku perempuan ini lakinya sendiri masuk penjara? Iya, sesuai dengan pengakuan dari tersangka Y, bahwasanya suaminya saat ini masih dalam proses narkoba di Polres Tanjung Balai. Atas perbuatannya, kini ketiga tersangka diserahkan ke Sat Narkoba dan ditahan di Polres Tanjung Balai. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sebanyak 2.600 vaksin Sinovac tiba di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Kedatangan vaksin itu dikawal ketat oleh TNI Polri dan langsung menempatkannya di salah satu gudang penyimpanan Dinas Kesehatan setempat. Kedatangan vaksin di kantor Dinas Kesehatan Padang Lawas Utara ditandai dengan suara sirene mobil Forager pihak kepolisian. Petugas keamanan bersenjata lengkap mengawal proses pemindahan vaksin di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara. Setibanya di lokasi, vaksin langsung dipindahkan dari kendaraan khusus tersebut dan ditempatkan ke dalam boks pendingin. Diketahui untuk tahap pertama Padang Lawas Utara hanya mendapatkan 2.600 dosis vaksin dan akan terlebih dahulu diperuntukkan untuk tenaga kesehatan serta 10 orang pejabat daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara menyampaikan vaksinasi akan dilaksanakan pada 9 Februari dan dijadwalkan selesai pada 21 Februari mendatang. Vaksin yang telah tiba di Padang Lawas Utara pagi ini sebanyak 2.600 diperuntukkan untuk tahap pertama pemberian vaksin khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Ya, harapan kita dengan pelaksanaan vaksin ini yang pertama tingkat kesehatan, ketahanan daripada menghadapi pandemi COVID ini dapat meningkat bagi seluruh masyarakat Padang Lawas Utara khususnya. Ya, yang pertama kita laksanakan nantinya ada 10 orang yang masuk kategori VIP, kemudian nanti dilanjutkan dengan tenaga medis Dinas Kesehatan, dan selanjutnya nanti pada tahap selanjutnya akan kita lakukan kepada seluruh masyarakat yang akan divaksin. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, puluhan tahun tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai, akhirnya salah satu sekolah menengah kejuruan di wilayah terpencil yang berada di perbatasan Kabupaten Langkat dengan Provinsi Aceh terwujud. Dengan berdirinya sekolah tersebut diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang potensial. Puluhan tahun tidak memiliki sarana pendidikan, kini daerah terpencil yang berada di Desa Limau Mungkur, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang merupakan wilayah perbatasan dengan Provinsi Aceh, saat ini telah berdiri SMK Negeri 1 Pematang Jaya. Pembangunan sarana pendidikan di kawasan terpencil merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi langsung meresmikan gedung sekolah tersebut. Saat ini di Kabupaten Langkat, hanya terdapat 8 sekolah menengah atas dan 4 sekolah menengah kejuruan. Dengan dibangunnya SMK Negeri 1 Pematang Jaya, yang direncanakan akan menjadi SMK Plus Peternakan, diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang potensial dan dapat berperan dalam membangun daerah dari pendidikan yang berkualitas. Kabupaten dari populasi nomor 4 dari 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Dia ada 23 kecamatan. Dari 23 kecamatan ini baru terfasilitasi 8 SLTA dan SMK-nya hanya 4. Kita butuh pendidikan kejuruan. Kita tahu, saya tak cerita potensi wilayah yang ada di Langkat ini.
potensi sumber daya manusianya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.